Inilah sosok Prada Y, 19 tahun. Oknum TNI terlibat dalam dugaan pembunuhan wanita inisial WK, 23 tahun di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jasad WK ditemukan di bawah jembatan permandian Kogabuna, Kelurahan Lakologo pada Minggu 21 Desember. Prada Y adalah anggota TNI yang belum lama menyelesaikan pendidikan, lulus pertengahan tahun 2025. Setelah pendidikan, pria yang berasal dari Sulawesi Selatan ini langsung ditugaskan di Batalion Yonif TP 823 Raja Wakaka pada Juli 2025. Berdasarkan penelusuran, Batalion Yonif TP 823 Raja Wakaka diresmikan dalam upacara penyerahan tanggul berlangsung 16 Juli 2025 di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau. Batalion awalnya bertempat di Gedung Pancasila dan Rumah Sakit di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio. Kini markasnya berada di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawolio sejak sebulan lalu. Lokasi tersebut berjarak 12 km dari lokasi sebelumnya di Gedung Pancasila. Awal perkenalan WK 23 tahun dan Prada Y dimulai dari dunia maya. Hubungan keduanya lalu berkembang menjadi asmara. November 2025, Prada Y bahkan sudah dikenalkan kepada keluarga korban saat acara keluarga. Bahkan para tetangga sudah mengetahui hubungan spesial yang terjalin antara keduanya. Belum lama dikenalkan pada keluarga, WK ditemukan tewas dalam kondisi telanjang serta luka bakar di sekujur tubuhnya pada Minggu 21 Desember. Luka sayat di leher dan pukulan benda tumpul di kepala korban ditemukan saat visum sementara yang dilakukan oleh Polres Bau-Bau. Hasil olah TKP juga ditemukan botol bekas berisi sisa bahan bakar minyak di sekitar tubuh korban. Belakangan diketahui terduga pelaku adalah dua oknum TNI yang bertugas di Batalion Yonif TP 823 Raja Wakaka. Mereka merupakan Prada Y, 19 tahun, dan rekannya Prada Z, 19 tahun. Usai melibatkan dua oknum TNI, kasus ini akhirnya dilimpahkan ke POM Bau-Bau untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan Brigif TP29 Mekongga, Kolonel Infanteri Arviandi Bayu Laksono mengakui keterlibatan dua oknum TNI tersebut. Kami di sini membenarkan bahwa yang terlibat itu satuan dari 823 Raja Wakaka inisial Y dan Z, ujarnya saat diwawancarai awak media pada Selasa 23 Desember. Insiden pembunuhan ini menjadi perhatian publik, terkhusus masyarakat Kota Bau-Bau karena Yonif TP 823 belum lama berada di wilayah tersebut. Foto terduga pelaku bahkan tersebar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Komandan Batalion Infanteri dan Yonif TP 823 Raja Wakaka, Letkol Infanteri Arkam Hidayat, menyarankan untuk mengonfirmasi pada penyidik. Informasi ini banyak tersebar luas untuk kaitannya dengan terduga pelaku ini, baik untuk pelakunya, barang bukti sudah kami serahkan. Jadi untuk memastikan apakah itu oknum terduga bisa ditanyakan ke penyidik, tegasnya pada Rabu 24 Desember. Sebelumnya pemeriksaan dua oknum TNI ini dibenarkan Komandan Denpom atau Dandenpom 143 Kendari, Letkol CPM Haryadi Budaya Pela saat dikonfirmasi wartawan tribunnews.ultra.com pada Selasa 23 Desember. Namun Letkol Haryadi belum merinci status dua terperiksa dalam dugaan kasus pembunuhan wanita muda WK. Saya lagi di Bau-Bau, kami masih tunggu pelimpahannya dari Polres atau kepolisian resort, katanya. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Prada Y dan Prada Z sudah dilakukan di Subdenpom Bau-Bau sejak Senin 22 Desember. Untuk pemeriksaan sudah kita lakukan terhadap dua orang terduga pelaku di Subdenpom, jelasnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kata Letkol Haryadi, sosok Prada Y merupakan pacar korban WK. Sementara Prada Z merupakan rekan Prada Y sekaligus WK. Berdasarkan hasil pemeriksaan kalau statusnya pacaran, ujarnya. Dia pun belum bisa menyebut motif maupun kronologi kejadian sebab saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan mendalam.
Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yunif TP 823 Raja Wakaka, Buton beri santunan kepada keluarga korban wanita yang ditemukan tewas mengenaskan di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Rabu 24 Desember. Santunan diserahkan Komandan Batalion Infanteri TP 823 Raja Wakaka, Letkol Infanteri Arkam Hidayat di rumah orang tua korban, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, sekitar pukul 14.00 WITA. Berdasarkan pantauan tribunisultra.com, bantuan berupa uang tunai, bantuan pendidikan, sembako, serta mainan anak-anak. Kedatangan kami di sini untuk mengucapkan bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya almarhum, serta kedatangan ini murni wujud kepedulian kami terhadap keluarga korban, ujar Letkol Infanteri Arkam Hidayat. Kata dia, pihaknya juga memberikan santunan berupa biaya pendidikan kepada kedua anak korban. Jadi kami bekerja sama dengan BRI Bau-Bau. Kami beri biaya pendidikan untuk masing-masing anak 25 juta rupiah. Tadi kami sudah sampaikan juga ada beberapa kelengkapan administrasi untuk digunakan biaya pendidikan saat adik-adik anak korban masuk sekolah, bebernya. Kemudian terdapat biaya pengobatan untuk anak, sembako yang terdiri dari beras, minyak, telur, gula, serta lainnya, juga tas, mainan, dan snack. Saat ini masih dalam proses penyelidikan di POM Bau-Bau dan mengajak masyarakat untuk berdoa bersama agar permasalahan terjadi dapat cepat terselesaikan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.